Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini bagi-bagi apa? Karena kan gak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Emang mereka kunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh, Pak. Bukan siapa-siapa. Pak, Iya. Pak. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Situnya udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, layani rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak? Bapak usir saya nih? Nggak usir saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, kan ngobrol tentang baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Buka aksi saja ke lantai 21. Kalau itu kan udah apa itu saya diperintahkan tidak ada buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji, nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu. Prinsip dengan prinsip Bapak gitu. Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Itu menghalang-halangi loh, jangan loh. Loh Bapak nggak ngasih Ya kan akses ya? nggak ada janji, nggak ada apa Pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak, tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, mesin waktu lagi. Tidak aktif. Ya. Bapak ini kan lagi bertiga. Ya. Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri.
Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Boleh. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya, Pak Wamen. Udah, tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya, temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini. Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh, Pak. Bukan siapa-siapa. Iya. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita ngomong model kayak begini. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Gitu aja udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, layani rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak usir saya nih? Nggak usir saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, karena ngobrol sebentar baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Buka akses saja ke lantai 21. Udah, kalau itu kan sudah apa-apa itu saya diperintahkan tidak ada buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji, nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga.
Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu? Prinsip dengan prinsip Bapak gitu? Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi loh, jangan loh. Loh Bapak nggak ngasih akses ya? Ada janji, nggak ada apa, Pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak, tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, apa sih banyak. Tidak aktif. Sudah disampaikan belum Pak? Ya? Sudah sampai ke atas. Bapak ini kan lagi bertiga. Ya. Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya Pak Wamen. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini. Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh Pak. Bukan siapa-siapa. Pak. Iya. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Gitu aja udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, lainnya rakyat. Nggak ada janji.
Jadi gimana maksud Bapak? Bapak usir saya nih? Nggak maksud saya, Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, kan ngobrol tentang baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Buka akses saja ke lantai 21. Nggak bisa. Kalau itu kan sudah apa itu saya diperintahkan tidak ada. Buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji, nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu? Prinsip dengan prinsip Bapak gitu? Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi loh, jangan loh. Loh Bapak nggak ngasih Ya kan akses ya? nggak ada janji, nggak ada apa, Pak. Ya ampun Pak, waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak, tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Nggak aktif. Sudah sampaikan belum? Ya? Sudah sampai ke atas. Bapak ini kan lagi bertiga. Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Nggak apa-apa deh, tenang. Iya Pak Wamen. Udah. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai.
Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini. Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh, Pak. Bukan siapa-siapa. Pak, Iya. Pak. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Situnya udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, layani rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak? Bapak usir saya nih? Nggak maksud saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, kan ngobrol sebentar baik-baik, kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak, ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Buka akses saja ke lantai 21. Kalau itu kan udah apa itu saya diperintahkan tidak ada buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu. Prinsip dengan prinsip Bapak gitu. Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi, jangan loh. Lo Bapak nggak ngasih Ya kan akses ya? nggak ada janji nggak ada apa Pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak, tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Wamen sudah waktu lagi. Nggak aktif. Sudah sampaikan belum? Ya. Sudah sampai ke atas sekarang. Bapak ini kan lagi berpijak. Ya? Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Luar biasa. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita.
Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu, Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya, Pak Wamen. Udah. Udah. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya, ini temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini. Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh, Pak. Pejabat siapa? Pak. Iya. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Situnya udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, layani rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak usir saya nih? Nggak maksud saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Yang suruh Bapak pergi nggak ada kan? Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, karena ngobrol sebentar baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Buka akses saja ke lantai 21. Nah, kalau itu kan udah apa itu saya diperintahkan tidak ada buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu. Prinsip dengan prinsip Bapak gitu. Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Itu menghalang-halangi loh, jangan loh. Loh Bapak nggak ngasih Ya kan akses ya? nggak ada janji nggak ada apa Pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak. Tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota.
Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, mesin waktu. Tidak aktif. Sudah sampaikan belum, Pak? Ya? Sudah sampai ke atas. Bapak ini kan lagi berpijak. Ya? Jadi yang mereka hina kayak lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Nggak apa-apa deh, tenang. Iya, Pak Wamen. Udah, tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya, temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini bagi apa? Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh, Pak. Bukan siapa? Pak. Iya. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita ngomong model kayak begini. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Gitu aja udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, lainnya rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak usir saya nih? Nggak maksud saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, karena ngobrol tentang baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani.
Janganlah kayak begitu. Masa masih begitu? Saya bertanggung jawab terhadap gedung. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong, Pak. Buka akses saja ke lantai 21. Kalau itu kan sudah apa itu saya diperintahkan tidak ada. Buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan bapaknya ada janji nggak ada apa sih? Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu. Prinsip dengan prinsip Bapak gitu. Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi loh, jangan loh. Loh Bapak nggak ngasih Ya kan akses ya? nggak ada janji nggak ada apa Pak? Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak, tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, apa sih Tidak aktif. Sudah disampaikan belum, Pak? Ya? Sudah sampai ke atas. Bapak ini kan lagi bertiga. ya? Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya Pak Wamen. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini.
Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak ini Pak Wamen loh Pak. Bukan siapa-siapa. Pak, Iya. Pak. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Nggak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu sepakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Gitu aja udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, layani rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak? Bapak usir saya nih? Nggak maksud saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, karena ngobrol sebentar baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Buka akses saja ke lantai 21. Nah, kalau itu kan udah apa itu saya diperintahkan tidak ada buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji, nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Bentar, sabar dulu. Benar, Bapak begitu. Prinsip dengan prinsip Bapak gitu. Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi loh, jangan loh. Loh Bapak nggak ngasih akses ya? Nggak ada janji, nggak ada apa Pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak. Tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, apa sih waktu Nggak aktif. Sudah disampaikan belum Pak? Ya? Sudah sampai ke atas. Bapak ini kan lagi bertiga. ya? Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya Pak Wamen. Udah. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya, temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya.
bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini bagi-bagi apa? Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh, Pak. Bukan siapa-siapa. Pak, Iya. Pak. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Gitu aja udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, layani rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak? Bapak usir saya nih? Nggak maksud saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, karena ngobrol sebentar baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Buka akses saja ke lantai 21. Nggak bisa. Kalau itu kan udah apa itu saya diperintahkan tidak ada. Buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji, nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu. Prinsip dengan prinsip Bapak gitu. Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi loh, jangan loh. Lo Bapak nggak ngasih Ya kan akses ya? nggak ada janji, nggak ada apa Pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak, tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, apa sih waktu baik. Tidak aktif. Sudah sampaikan belum? Ya? Sudah sampai ke atas. Bapak ini kan lagi bertiga. Ya. Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan,
negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjangan tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya Pak Wamen. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini. Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh Pak. Bukan siapa-siapa. Pak. Iya. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Itu kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Gitu aja udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, lainnya rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak? Bapak usir saya nih? Nggak maksud saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, kan ngobrol tentang baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung ini. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Buka akses saja ke lantai 21. Nah, kalau itu kan sudah apa itu saya diperintahkan tidak ada buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapaknya ada janji nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga.
Bentar, sabar dulu. Benar, Bapak begitu? Prinsip dengan prinsip Bapak gitu? Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi loh, jangan loh. Loh Bapak nggak ngasih akses ya? Ada janji, nggak ada apa, Pak. Ya ampun Pak, waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak, tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, apa sih waktu Nggak aktif. Sudah disampaikan belum? Ya? Sudah sampai ke atas. Bapak ini kan lagi bertiga. ya? Jadi yang mereka hina kayak lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Wah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya Pak Wamen. Udah. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya, temuin ya dari sini ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini. Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh, Pak. Bukan siapa-siapa. Pak. Iya. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Situnya udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, lainnya rakyat. Nggak ada janji.
Jadi gimana maksud Bapak? Bapak usir saya nih? Nggak usir saya, Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin, Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, karena ngobrol sebentar baik-baik, kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak, ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Nggak boleh begitu dong Pak. Buka akses saja ke lantai 21. Kalau itu kan sudah apa itu saya diperintahkan tidak ada buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu. Prinsip dengan prinsip Bapak gitu. Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi loh, jangan loh. Loh Bapak nggak ngasih Ya kan akses ya? nggak ada janji nggak ada apa Pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak, tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, mesin mewak lagi. Nggak aktif. Sudah sampaikan belum Pak? Ya. Sudah sampai ke atas. Bapak ini kan lagi berpijak. Ya. Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya Pak Wamen. Udah. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya, temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai.
Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini bagi-bagi apa? Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh, Pak. Siapa-siapa? Pak, Iya. Pak. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Situnya udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, layani rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak? Bapak usir saya nih? Nggak maksud saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, karena ngobrol sebentar baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Buka akses saja ke lantai 21. Nggak bisa. Kalau itu kan udah apa itu saya diperintahkan tidak ada. Buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji, nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu. Prinsip dengan prinsip Bapak gitu. Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Itu menghalang-halangi loh, jangan loh. Loh Bapak nggak ngasih Ya kan akses ya? nggak ada janji, nggak ada apa Pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak, tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, mesin bawa lagi. Nggak aktif. Mereka Ya. Bapak ini kan lagi berpijak. Ya. Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita.
Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu, Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya, Pak Wamen. Udah. Udah. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya, temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini. Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh, Pak. Bukan siapa-siapa. Pak. Iya. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Gitunya udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, wahai rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak usir saya nih? Nggak maksud saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, kan ngobrol sebentar baik-baik, kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak, ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung ini. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini, kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini, saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Buka aksi saja ke lantai 21. Nggak bisa. Kalau itu kan udah apa itu saya diperintahkan tidak ada. Buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji, nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu. Prinsip dengan prinsip Bapak gitu. Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi loh, jangan loh. Lo Bapak nggak ngasih Ya kan akses ya? nggak ada janji, nggak ada apa Pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak, tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota.
Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Wamen sudah waktu banyak. Tidak aktif. Sudah sampaikan belum Pak? Ya? Sudah sampaikan. Bapak ini kan lagi bertiga. Ya. Jadi yang mereka hina kayak lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjangan tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya, Pak Wamen. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini. Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh, Pak. Bukan siapa-siapa. Pak. Iya. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Nggak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu sepakai janji Pak. Itu kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Gitu aja udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, layani rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak? Bapak usir saya nih? Nggak usir saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, karena ngobrol sebentar baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani.
Janganlah kayak begitu. Masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong, Pak. Buka akses saja ke lantai 21. Nah, kalau itu kan sudah apa itu saya diperintahkan tidak ada buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan bapaknya ada janji nggak ada apa? Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu. Prinsip dengan prinsip Bapak gitu. Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi loh, jangan loh. Lo Bapak nggak ngasih akses ya? Ada janji nggak ada apa Pak? Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak, tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, apa sih banyak. Tidak aktif. Sudah sampaikan belum? Ya? Sudah sampai ke atas. Bapak ini kan lagi bertiga. Ya? Jadi yang mereka hina kayak lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Wah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya Pak Wamen. Udah. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini.
Karena kan nggak ada janji nih. Apa? Ya saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak ini Pak Wamen loh Pak. Bukan siapa-siapa. Pak, Iya. Pak. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Itu kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Gitu aja udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, layani rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak? Bapak usir saya nih? Nggak maksud saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, karena ngobrol sebentar baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab sama gedung. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Buka akses saja ke lantai 21. Kalau itu kan udah apa itu saya diperintahkan tidak ada buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu. Prinsip dengan prinsip Bapak gitu. Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi loh, jangan loh. Loh Bapak nggak ngasih Ya kan akses ya? nggak ada janji nggak ada apa Pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak. Tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, mesin melawak lagi. Nggak aktif. Sudah sampaikan belum? Ya. Sudah sampai ke atas. Bapak ini kan lagi bertiga. Ya. Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya Pak Wamen. Udah. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya.
bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini. Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh, Pak. Bukan siapa-siapa. Pak, Iya. Pak. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Itu sih kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Itunya udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, ini rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak? Bapak usir saya nih? Nggak maksud saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, karena ngobrol sebentar baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Buka akses saja ke lantai 21. Kalau itu kan udah apa itu saya diperintahkan tidak ada. Buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji, nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu? Prinsip dengan prinsip Bapak gitu? Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi loh, jangan loh. Loh Bapak nggak ngasih Ya kan akses ya? nggak ada janji, nggak ada apa Pak. Ya ampun Pak, waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak, tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, apa sih waktu Nggak aktif. Sudah sampaikan belum? Ya? Bapak ini kan lagi bertiga. ya? Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan,
negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya Pak Wamen. Udah, tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya, temuin ya dari sini ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini. Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh Pak. Bukan siapa-siapa. Pak. Iya. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu sepakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Gitu aja udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, lainnya rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak? Bapak usir saya nih? Nggak maksud saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, karena ngobrol sebentar baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung ini. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Buka akses saja ke lantai 21. Nggak bisa. Kalau itu kan udah apa itu saya diperintahkan tidak ada buka. Aja, Pak. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga.
Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu. Prinsip dengan prinsip Bapak gitu. Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi loh, jangan loh. Loh Bapak nggak ngasih Ya kan akses ya? nggak ada janji, nggak ada apa, Pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak, tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, apa sih mau waktu? Nggak aktif. Ya. Bapak ini kan lagi berpijak. Ya. Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya Pak Wamen. Udah. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini bagi-bagi apa? Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh Pak. Bukan siapa-siapa. Pak. Iya. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Gitu aja udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, layani rakyat. Nggak ada janji.
Jadi gimana maksud Bapak? Bapak usir saya nih? Ya, maksud saya, Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, karena ngobrol tentang baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung ini. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Aksi saja ke lantai 21. Udah, kalau itu kan udah apa itu saya diperintahkan tidak ada buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu. Prinsip dengan prinsip Bapak gitu. Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi loh, jangan loh. Loh Bapak nggak ngasih Ya kan akses ya? nggak ada janji nggak ada apa Pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak, tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, mesin waktu lagi. Nggak aktif. Sudah sampaikan belum? Ya? Sudah sampai ke atas. Bapak ini kan lagi bertiga. Ya? Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya Pak Wamen. Udah, tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya, temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025.
Selama di sana, Wamenaker merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini bagi-bagi apa? Ada. Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh, Pak. Bukan siapa-siapa. Pak, Iya. Pak. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu sepakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Gitu aja udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, layani rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak? Bapak usir saya nih? Nggak maksud saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, karena ngobrol sebentar baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Buka aksi saja ke lantai 21. Nggak bisa. Kalau itu kan udah apa itu saya diperintahkan tidak ada buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu. Prinsip dengan prinsip Bapak gitu. Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi loh, jangan loh. Lo Bapak nggak ngasih Ya, akses ya? nggak ada janji nggak ada apa Pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak, tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, apa sih waktu banyak. Nggak aktif. Sudah disampaikan belum Pak? Ya? Sudah sampai ke atas. Bapak ini kan lagi bertiga. Ya? Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita.
Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu, Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya, Pak Wamen. Udah. Udah. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini. Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh, Pak. Bukan siapa-siapa. Pak. Iya. Pak. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu sepakai janji Pak. Itu kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Gitu aja udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, lainnya rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak? Bapak usir saya nih? Nggak maksud saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, karena ngobrol tentang baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Buka akses saja ke lantai 21. Nah, kalau itu kan sudah apa itu saya diperintahkan tidak ada buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Bentar, sabar dulu. Benar, Bapak begitu. Prinsip dengan prinsip Bapak gitu. Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi loh, jangan loh. Loh Bapak nggak ngasih Ya kan akses ya? nggak ada janji nggak ada apa Pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak, tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota.
Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, apa sih waktu Nggak aktif. Sudah sampaikan belum? Ya? Sudah sampai ke atas. Bapak ini kan lagi bertiga. ya? Jadi yang mereka hina kayak lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya Pak Wamen. Udah, tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya temuin ya dari sini ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini. Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh, Pak. Bukan siapa-siapa. Pak. Iya. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Gitu aja udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, layani rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak? Bapak usir saya nih? Nggak maksud saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, karena ngobrol sebentar baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani.
Janganlah kayak begitu. Masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung ini. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong, Pak. Buka akses saja ke lantai 21. Kalau itu kan sudah apa itu saya diperintahkan tidak ada buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan bapak nggak ada janji nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu? Prinsip dengan prinsip Bapak gitu? Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi loh, jangan loh. Loh Bapak nggak ngasih Ya kan aksesnya. nggak ada janji nggak ada apa pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak, tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, apa sih lagi? Nggak aktif. Sudah sampaikan belum? Ya. Sudah sampai ke atas. Bapak ini kan lagi bertiga. Ya? Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya Pak Wamen. Udah. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini.
sini. Apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh, Pak. Bukan siapa-siapa. Pak, Iya. Pak. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Situnya udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, layani rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak? Bapak usir saya nih? Nggak maksud saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, karena ngobrol sebentar baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Buka akses saja ke lantai 21. Nggak bisa. Kalau itu kan udah apa itu saya diperintahkan tidak ada buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu. Prinsip dengan prinsip Bapak gitu. Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Itu menghalang-halangi loh, jangan loh. Loh Bapak nggak ngasih Ya kan akses ya? nggak ada janji nggak ada apa Pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak. Tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, apa sih waktu? Tidak aktif. Sudah masuk. Mereka belum. Ya? Sudah sampai ke atas. Bapak ini kan lagi berpijak. Ya? Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya Pak Wamen. Udah. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya, temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya.
bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenaker bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenaker merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini. Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh, Pak. Siapa-siapa? Pak. Iya. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Situnya udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, layani rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak usir saya nih? Nggak maksud saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, karena ngobrol sebentar baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung ini. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Buka akses saja ke lantai 21. Nggak bisa. Kalau itu kan udah hak Bapak itu saya diperintahkan tidak ada buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji, nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu. Prinsip dengan prinsip Bapak gitu. Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Itu menghalang-halangi loh, jangan loh. Loh Bapak nggak ngasih Ya kan akses ya? nggak ada janji, nggak ada apa Pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak. Tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, mesin lagi. Tidak aktif. Sudah disampaikan belum? Ya. Sudah sampai ke atas. Bapak ini kan lagi berpijak. Ya? Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan,
negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya Pak Wamen. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya, temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini bagi-bagi apa? Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh Pak. Bukan siapa-siapa. Pak. Iya. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Gitunya udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, wahai rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak usir saya nih? Nggak maksud saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, kan ngobrol sebentar baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung ini. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Buka aksi saja ke lantai 21. Udah, kalau itu kan udah apa itu saya diperintahkan tidak ada buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga.
Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu. Prinsip dengan prinsip Bapak gitu. Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi, jangan loh. Lo Bapak nggak ngasih akses ya? Nggak ada janji, nggak ada apa, Pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak, tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, apa sih Nggak aktif. Sudah sampaikan belum, Pak? Ya? Sudah sampai ke atas. Bapak ini kan lagi berpijak. ya? Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjangan tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya Pak Wamen. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini bagi-bagi apa? Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh Pak. Siapa-siapa. Pak, Iya. Pak. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Nggak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Gitu aja udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, layani rakyat. Nggak ada janji.
Jadi gimana maksud Bapak? Bapak usir saya nih? Ya, maksud saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, karena ngobrol sebentar baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Buka akses saja ke lantai 21. Nah, kalau itu kan sudah apa itu saya diperintahkan tidak ada buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu. Prinsip dengan prinsip Bapak gitu. Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi loh, jangan loh. Lo Bapak nggak ngasih akses ya? Nggak ada janji nggak ada apa Pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak. Tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, apa sih waktu Tidak aktif. Sudah sampaikan belum? Ya? Sudah sampai ke atas. Bapak ini kan lagi bertiga. ya? Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Boleh. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya Pak Wamen. Udah. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai.
Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini. Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh, Pak. Bukan siapa-siapa. Pak, Iya. Pak. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Itunya udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, layani rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak? Bapak usir saya nih? Nggak maksud saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, karena ngobrol sebentar baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Buka akses saja ke lantai 21. Kalau itu kan udah apa itu saya diperintahkan tidak ada buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu? Prinsip dengan prinsip Bapak gitu? Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi loh, jangan loh. Loh Bapak nggak ngasih Ya kan akses ya? nggak ada janji nggak ada apa Pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak, tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, mesin waktu lagi. Nggak aktif. Sudah disampaikan belum Pak? Ya? Sudah sampai ke atas. Bapak ini kan lagi bertiga. Ya? Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita.
Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu, Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya, Pak Wamen. Udah. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya temuin ya dari sini ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini bagi-bagi apa? Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh, Pak. Siapa-siapa? Pak, Iya. Pak. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Situnya udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, lainnya rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak usir saya nih? Nggak maksud saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, karena ngobrol sebentar baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Buka akses saja ke lantai 21. Udah habis. Kalau itu kan udah apa itu saya diperintahkan tidak ada buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji, nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu. Prinsip dengan prinsip Bapak gitu. Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi loh, jangan loh. Loh Bapak nggak ngasih Ya kan akses ya? nggak ada janji, nggak ada apa Pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak. Tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota.
Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Wamen sudah waktu. Tidak aktif. Mereka Ya. Bapak ini kan lagi berpijak. Ya. Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya Pak Wamen. Pertanyaan sendiri. Udah. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya, temuin ya dari sini ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini. Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh Pak. Bukan siapa-siapa. Iya. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Situnya udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, lainnya rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak usir saya nih? Nggak maksud saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, kan ngobrol tentang baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani.
Janganlah kayak begitu. Masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung ini. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong, Pak. Buka aksi saja ke lantai 21. Kalau itu kan sudah apa itu saya diperintahkan tidak ada buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan bapaknya ada janji nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu. Prinsip dengan prinsip Bapak gitu. Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Itu menghalang-halangi loh, jangan loh. Loh Bapak nggak ngasih akses ya? Nggak ada janji nggak ada apa Pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak, tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, apa sih waktu lagi? Nggak aktif. Sudah sampaikan belum? Ya? Sudah sampai ke atas. Bapak ini kan lagi berpijak. Ya? Jadi yang mereka hina kayak lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya Pak Wamen. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini.
sini. Apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh, Pak. Bukan siapa-siapa. Pak, Iya. Pak. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu saya pakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Gitu aja udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, layani rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak? Bapak usir saya nih? Nggak maksud saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, karena ngobrol sebentar baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Buka akses saja ke lantai 21. Nah, kalau itu kan sudah apa itu saya diperintahkan tidak ada buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu. Prinsip dengan prinsip Bapak gitu. Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi loh, jangan loh. Lo Bapak nggak ngasih akses ya? Nggak ada janji nggak ada apa Pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak. Tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, apa sih waktu banyak. Tidak aktif. Sudah sampaikan belum Pak? Ya? Sudah sampai ke atas. Bapak ini kan lagi berpijak. Ya? Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan, negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya Allah. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjang tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya Pak Wamen. Udah. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya.
bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gedung Wisma Bumi Putra. Kedatangan Immanuel Ebenezer tersebut sempat diwarnai keributan karena dirinya bahkan tak diizinkan untuk bertemu pimpinan perusahaan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Wamenakar bertemu langsung Direktur Wisma Bumi Putra, Reza, pada Rabu 28 Mei 2025. Selama di sana, Wamenakar merasa tak dihargai. Immanuel Ebenezer dibentak, bahkan Direktur Wisma Bumi Putra ini menantang Ebenezer untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Ebenezer menegaskan bahwa sebagai wakil negara, ia berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sidak di Wisma. Ebenezer sendiri menegaskan bahwa dirinya berusaha memperjuangkan hak-hak pegawai di sana. Dalam keterangannya, Ebenezer mengatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara. Kedatangan Noel sendiri menyusul adanya laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putra yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kurangnya upah. Sini ya? Ini bagi-bagi apa? Karena kan nggak ada janji nih, apa? Ya, saya cuma ada 20. Sama mereka dikunci 21. Pak, ini Pak Wamen loh, Pak. Bukan siapa-siapa. Pak, Iya. Pak. Kan biasa mereka ini kan cara menghargai negara itu begitu biasa. Gak kaget kita model kayak begini. Pak, tahu sepakai janji Pak. Kita negara. Saya datang atas nama negara. Bapak tahu saya begitu caranya. Itu Bapak nggak sopan Pak. Kan udah ketemu sama Bapak juga Pak. Gitu aja udah ketemu. Ya maksudnya ini kan mereka senang kalau ada negara hadir bersama mereka. Pak, saya perintah undang-undang dan presiden loh Pak. Dekat dengan rakyat, layani rakyat. Nggak ada janji. Jadi gimana maksud Bapak? Bapak usir saya nih? Nggak usir saya Pak. Enggak, kalau Bapak suruh pergi, saya pergi nih. Ya, yang suruh Bapak pergi nggak ada. Nggak ada suruh Bapak pergi. Bukan Bapak, udah kita datang kemarin Bapak sambut saya baik-baik. Nah, kalau Kita- Bapak coba kita tanyakan. Ya sudah, karena ngobrol sebentar baik-baik kita nggak susah. Ini mereka ini bukan menjadi ancaman loh Pak. Ini mereka orang baik-baik semua. Kita ini negara, mereka ini warga negara, kita harus layani. Janganlah kayak begitu, masa masih begitu. Saya bertanggung jawab terhadap gedung. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kami negara bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bapak bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kok Bapak pukul? Bapak tahu? Tidak boleh begitu dong Pak. Buka akses saja ke lantai 21. Udah, kalau itu kan udah apa-apa itu saya diperintahkan tidak ada buka. Sekarang saya atas nama negara nggak dibukain juga. Loh, kan Bapak nggak ada janji, nggak ada apa. Pak, atas nama negara Bapak nggak kasih juga. Kita sabar dulu. Benar, Bapak begitu. Prinsip dengan prinsip Bapak gitu. Bapak saya bisa kenakan undang-undang loh Pak, penghalangan loh. Menghalang-halangi loh, jangan loh. Lo Bapak nggak ngasih Ya kan akses ya? nggak ada janji, nggak ada apa Pak. Ya ampun Pak. Waduh. Ini beliau udah datang loh. Maju terus Pak Wamen. Jangan takut Pak Wamen. Selalu gini Pak, tidak pernah bersentuhan dengan karyawan. Hak kita ditahan. Tidak pernah mau bersentuhan dengan anggota. Sama seperti kita menunggu gaji bulanan. Ini bentuk kurang ajaran mereka nggak menarik. Oh, apa sih waktu Tidak aktif. Sudah sampaikan belum? Ya? Sudah sampai ke atas. Bapak ini kan lagi bertiga. ya? Jadi yang mereka hina sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dalam proses penyelesaian warga negaranya yang sedikit butuh perhatian soal keadilan. Tidak minta apa-apa mereka. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan ke manajemen Bumi Putra. Kehadiran saya di sini mewakili negara, bukan mewakili atas nama pribadi saya. Jadi kalau mereka coba melakukan pembangkangan,
negara punya sikap tersendiri. Kita duduk di bawah yuk semua yuk. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Luar biasa ya, Wak. Belajar menghargai orang. Belajar menghargai. Wamen aja perpanjangan tangan Pak Prabowo bisa menghargai kita. Dia menghina bukannya saya, tapi dia menghina pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang dibantu, Pak? Apa yang dibantu? Gak apa-apa deh, tenang. Iya, Pak Wamen. Udah tenang. Gini kawan-kawan, percayaan saya temuin ya direksinya ya. Tapi satu pesan, ini bentuk penghinaan buat negara. Temuin ya. Bertanggung jawab terhadap gedung ini. Saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak